Ya boys, undang pendekar dari seluruh perguruan yang ada di tanah Pasundan ini untuk meramaikan tradisi padepokan kita, sekalian menjajal ilmu yang kalian pelajari dari Gunung Saba ini. Maaf Guru, apakah Ki Jara dan Lugina perlu kita kasih tahu? Mereka sekarang sedang berada di Gunung Anjuang. Sebagai bekas muridku, mestinya mereka tahu acara jajal ilmu setiap tahun di bulan Kasada. Podcastnya Pak Hasto yang saya kira cukup agresif kembali menyerang Pak Jokowi, bagi saya tidak ada yang aneh dan bahkan tidak ada kebaruan apapun. Jadi secara substansi apa yang disampaikan oleh Hasto sebagai sekjen PDIP ini adalah pengulangan serangan yang saya kira memang sejak awal sudah dialamatkan kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Bahwa Pak Jokowi adalah menjadi aktor utama dari segala kerusakan bangsa, kerusakan negara, dan bahkan banyak kasus-kasus hukum yang kemudian juga dituduhkan kepada Pak Jokowi. Kan itu yang sebenarnya menurut saya tidak ada kebaruan. Kalau pertanyaannya ini apakah sebagai upaya untuk mendowngrade Jokowi dalam konteks pengaruh politiknya di pilkada, tidak sederhana itu. Saya justru melihat ini adalah babak lanjut dari perseteruan politik, perang politik dan perang saudara antara PDIP dengan Jokowi. Jadi terlepas selesai atau tidak pilkada, saya juga yakin akan terus bahwa Jokowi itu akan terus di-downgrade dan diserang sebagai sosok yang dinilai memang dalam tanda kutip cacat secara politik menurut kawan-kawan PDIP. Ya buktinya ketika Jokowi misalnya setelah tak lagi jadi presiden ikut kampanye, ikut mendukung salah satu paslon, itu kan juga dikritik. Ini presiden atau mantan presiden kok seperti yang nggak punya kerjaan, nggak punya aktivitas, mendukung orang, ketua umum partai saja misalnya di banyak tempat tidak ikut kampanye, ini malah mantan presiden ikut kampanye dan seterusnya dan seterusnya. Kamu yang stres. Aku tidak stres. Kalau nggak percaya coba tanya Pak Haji. Pak Haji, apa benar orang ini tidak stres? Gila dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan DJ Anak Jendra. Kali ini saya akan bercerita tentang berdirinya PDIP yang sebentar lagi kayaknya bakalan nyungsep ini ya. Lahirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diawali dengan berdirinya Partai Demokrasi Indonesia. PDI sendiri didirikan pada tahun 1973. Berdirinya PDI merupakan gabungan dari 5 partai yang ada di Indonesia pada saat itu. Di antaranya Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tahun 1927. Jadi PNI ini bergabung dengan 4 partai lainnya untuk mendirikan PDI. Selain PNI ada Partai Murba, Partai Musyawarah Rakyat Banyak. Ada juga IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa PDI sering disebut orang sebagai Partai Kristen? Karena di dalam PDI ada 2 partai yang bergabung, Partai Katolik dan Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Dan kenapa banyak orang meneriakkan PDI itu sebagai Partai PKI? Karena di dalamnya ada Partai IPKI tadi itu ya. Padahal kepanjangannya beda, IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Nah, kelima partai ini bersepakat untuk melebur menjadi satu. Kemudian mereka membentuk Partai Demokrasi Indonesia. Kenapa mereka melebur? Karena mereka harus kuat. Mereka harus bersatu. Untuk melawan siapa? Melawan Golkar yang saat itu mendominasi Indonesia sebagai partai yang besar. Ketika PDI berdiri, disepakati Bapak Suryadi menjadi ketua umumnya. Nah, partai PDI ini ternyata walaupun merupakan peleburan dari 5 partai, tetap saja tidak bisa mengalahkan suara Golkar pada saat itu. Sehingga pada tahun 1987, Pak Suryadi ini mengajak Ibu Megawati untuk bergabung. Karena di dalamnya ada partai ayahandanya, partai PNI itu, ya. Jadi Bu Mega itu direkrut untuk masuk ke PDI. Ketika Bu Mega sudah menjadi bagian dari PDI, sudah direkrut, ternyata PDI mengalami perubahan besar, pelonjakan elektabilitas. Tapi tetap saja, walaupun sudah melonjak pemilihnya, tetap saja PDI tidak bisa mengalahkan Golkar, ya, tetap melempem. Tujuan Suryadi mengajak Ibu Mega
Salah satunya agar pengagum Bapak Soekarno dapat terakomodir di partai PDI. Ya, hanya saja Bu Mega ini memang sejak muda punya bakat merebut, menendang. Ya begitulah kira-kira ya, berbuat makar itu punya bakat sejak dulu. Pada saat PDI mendapatkan suara banyak di pemilu, Bu Mega merasa gara-gara ada gue nih PDI jadi tinggi elektabilitasnya. Nah, pada saat itulah muncul keinginan Ibu Megawati untuk merebut kekuasaan dari Bapak Suryadi. Caranya gimana? Pendukung-pendukung Ibu Megawati yang ada di seluruh Indonesia berkumpul di Bali, mendeklarasikan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI. Jadi pada saat itu ada dualisme kepemimpinan. Ada Ibu Mega, ada Bapak Suryadi. Nah, bingung nih, orang PDI bingung nih. Sementara pemerintah pada saat itu tidak mengakui kepemimpinan Ibu Mega. Karena Ibu Mega ini merebutnya dengan cara tadi itu. Tidak sehat merebutnya. Yang diakui hanya Bapak Suryadi. Nah, sejak saat itulah terjadi yang namanya kekisruhan di tubuh PDI. Pendukung Ibu Mega menginginkan Ibu Mega menjadi ketua. Pendukung Pak Suryadi menginginkan Pak Suryadi tetap menjadi ketua. Mereka gontok-gontokan, rebut-rebutan kekuasaan. Sampai akhirnya terjadi kerusuhan di gedung yang didirikan oleh Ibu Megawati itu ya, yang kita sebut sebagai kerusuhan Kuda Tuli itu ya, 27 Juli. Di kasus Kuda Tuli tersebut, beberapa tokoh PDI yang mendukung Ibu Mega dan yang mendukung Bapak Suryadi ditangkap dan dipenjara. Saya tidak mau membahas lah konspirasi di kejadian 27 Juli itu. Ya, saya tidak mau. Karena menurut saya ini Ibu Mega ini biang keroknya ya. Kalau saja Ibu Megawati bersabar, tidak punya ambisi menguasai PDI, maka tentu tidak terjadi kasus 27 Juli itu. Ya, kasus yang menurut saya itu penuh dengan konspirasi, baik dari pemerintah maupun orang PDI sendiri. Setelah kasus Kuda Tuli ini, akhirnya Ibu Mega membuat partai PDI Perjuangan. Coba pikirkan, kira-kira partai PDI Perjuangan ini layak nggak dimiliki oleh Ibu Megawati? Padahal berdirinya PDIP ini karena dia melakukan kudeta terhadap PDI yang saat itu dipimpin oleh Bapak Suryadi. Teman-teman sekarang sudah ada gambaran kan siapa Ibu Mega itu? Bahkan Gus Dur berkata, siapakah tokoh yang bertanggung jawab atas lengsernya Gus Dur? Megawati dan Amin Rais. Dan sekarang Ibu Mega dan Amin Rais bersatu kan? Mendukung siapa? Mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Bahkan gabung lagi satu lagi, Anies Baswedan. Demikian, terima kasih. Apa visi misimu jika kau nanti jadi penguasa? Jika aku terpilih, Memangnya apa yang mau kau janjikan? Semua calon juga bilang begitu. aku berjanji tidak akan korupsi. Tapi lihat situasi dan kondisi. Jika situasinya mendukung dan biar cepat dapat untung, maka terpaksa dengan berat hati. Rakyat buntung aku tak peduli. Jalan di sini nanti akan aku aspal, tapi aspal yang tipis sekali. Karena kalau awet nanti aku tidak dapat proyek lagi. Kalau aspal tipis pasti cepat rusak. Kalau cepat rusak aku dapat proyek lagi. Kita itu harus pintar. Tinggal satu lagi, Nek. Dari sini masih kosong. Tempat itu memang harus dikosongkan. Kenapa? Karena di daerah itu tidak ada yang mau memilihku. Makanya sengaja jalan itu tidak akan aku aspal. Biar mereka semua tahu rasa, mengerti? Siasat yang sangat hebat sekali, Guru. Pasti. Aku yakin kali ini pasti menang. Tapi kalau seandainya kalah bagaimana, Mak? Kita sudah keluar modal sebanyak itu. Tidak mungkin. Satu orang ku kasih 100.000. Iya, tapi Mak Lampir tahu sendiri. Jika orangnya seperti Sembara semua, uangnya diterima tapi tidak memilih kita, bagaimana? Sudahlah. Yakin saja kita pasti bisa menang. Dan kamu saya angkat jadi ketua RT gaji DPR. Emang boleh? Kenapa tidak? Karena itu adalah bagian dari rencana. Karena jika kita sudah menjadi penguasa, semua rencana akan berjalan lancar. Kenapa sampai ketahuan? Berantakan semuanya.
Sebentar lagi mereka pasti akan mentorigasiku. Menginterogasi, Guru. Yang benar itu interogasi. Diam! Mau interogasi, mau terongtrasi, itu terserah aku. Gara-gara kecerobohan kalian, semua rencanaku jadi berantakan.